Halo guys, balik lagi bersama gue di sini Zenzan. Kali ini gue mau lanjutin nih pembahasan mengenai post battle yang terjadi antara Orsted dan Rudeus. Bagaimanakah keadaan Rudeus? Apakah dia benar-benar mati atau tidak? Simak saja langsung videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Oke. Sekali lagi, mohon bantuannya yang gak suka spoiler, tolong tutup video ini karena isi video ini adalah semua yang akan terjadi di season 2 nya nanti. Dan juga yang ingin dikasih spoiler, gue ucapkan terima kasih. Baik, tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung menuju ke jalan ceritanya. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, kini Rudeus sudah sekarat. Maaf nih, kemarin gue ngomongnya mati, sebenarnya sekarat sih, oke? Maaf. Rudeus berada di pangkuan Eris dengan mulut yang berdarah dan juga dada yang bolong bekas pertarungan kemarin. Eris pun hanya bisa menangis karena tidak bisa menyelamatkannya. Namun ada satu hal nih yang cukup unik dan mengejutkan, yakni Nanahoshi yang kita tahu di video kemarin ini tidak ambil bagian, sekarang malah putar balik ingin menghampiri Eris. Orsted pun mengajaknya pergi lagi, namun Nanahoshi mengatakan sesuatu yang mungkin menurut kalian cukup membingungkan ya. Dia mengatakan begini, "Hey Orsted, ada sesuatu yang mencurigakan." Poin yang bisa kita tangkap di sini hanyalah maksud mencurigakan di sini tertuju kepada Rudeus. Selebihnya akan terjawab di beberapa chapter ke depan, makanya yuk pantengin aja channel ini, oke? Jangan lupa subscribe. Setelah Nanahoshi mengatakan itu, kita dialihkan kembali pada Rudeus yang sudah berada di air, dalam air kali ya, tempat kebanyakan para karakter anime pada umumnya saat sedang sekarat. Rudeus hanya bisa terdiam dan mengetahui rasanya mati. Dia hanya bisa berharap bahwa Paul, Zenith, Lilia, adik-adiknya, dan semua teman-temannya selamat. Sementara dia pasrah. Dan dia pun sempat memikirkan bagaimana atau kapan ya Roxy, Lilia, dan Eris dapat bersama dengannya. Namun nih, tiba-tiba ada cahaya yang meneranginya dan tiba-tiba saja Rudeus terbangun dari kematiannya. Eris kaget dan kebingungan, namun Rudeus tidak, anehnya begitu. Karena dia mengira bahwa Eris yang ada di hadapannya adalah palsu dan dia sekarang berada di tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi akhirnya dia sadar bahwa dia tidak mati karena dia melihat lukanya itu yang di dadanya itu udah sembuh seketika. Eris pun menceritakan mengenai Nanahoshi yang berdiskusi dengan Dewa Naga yang akhirnya memperoleh keputusan untuk menyelamatkan Rudeus. Rudeus hanya bisa terdiam dan mengetahui bahwa Orsted menggunakan sihir penyembuh tingkat tinggi. Kalau kita perkirakan mungkin antara kelas raja atau kelas kaisar lah ya. Lanjut, Rudeus juga menanyakan bagaimana keadaannya Ruijerd. Dia pun melihatnya sedang tertidur. Oh ya, keadaannya ini udah malam ya, oke? Eris ternyata marah karena dia masih saja khawatir di saat kondisinya yang seperti itu. Sebenarnya gue setuju sih dengan pendapat Eris di sini karena ya dia tahu kan kalau Ruijerd itu cuma kena sekali pukul dan gak fatal dan seharusnya aman-aman aja. Lanjut. Namun saat itu juga tiba-tiba Eris mencium Rudeus. Wow, akhirnya yang kita tunggu-tunggu nih. Eris melakukan hal itu karena sangat khawatir dengannya yang hampir saja mati. Anak ini pun hanya bisa mimisan karena bahagianya. Dan dia malah pingsan setelah itu. Aneh nih orang. Saat pingsan ini pun Rudeus bertemu dengan Hitogami. Dia berbisik-bisik pada Rudeus saat dia bangun dan yang dia temui adalah wajahnya Ruijerd yang sangat dekat dengannya. Gila ini, makanya di sini ada banget anjay. Singkat cerita, Rudeus bertanya mengenai Orsted. Ruijerd pun menceritakannya secara umum. Orsted adalah Dewa Naga. Dia adalah salah satu dari 7 kekuatan dunia dan dia adalah peringkat kedua setelah Dewa Kemampuan Laplace. Selain Dewa Naga dan Dewa Kemampuan ada 5 lagi, yaitu Dewa Perang, Dewa Sihir, Dewa Kematian, Dewa Perang, dan Dewa Utara. Rudeus pernah membaca hal tersebut di perpustakaan Boreas saat mengajar Eris dulu. Singkat cerita, Ruijerd kembali bertanya mengenai Hitogami karena dia curiga ya, karena saat si Rudeus ini mengucapkan hal itu, Ruijerd bisa merasakan nafsu membunuh milik Orsted. Rudeus pun menceritakannya mulai dari dia diteleport ke dunia ini, pertemuannya dengan Ruijerd dan nasihat-nasihat Hitogami. Ruijerd pun percaya kepada Rudeus, namun dia tidak percaya pada Hitogami karena memang Orsted dan Hitogami ini sudah ada konflik dari dulu ya. Rudeus menambahkan bahwa Hitogami menjelaskan bahwa kutukan yang diterima Ruijerd itu tidak bisa dimusnahkan atau dipindahkan, namun bisa hilang seiring waktu ya, bisa dibilang pulih gitu. Mendengar itu, Ruijerd pun terkejut. Dia pun sangat bahagia dan menangis di malam yang suci ini.
Dan itu saja cerita singkat yang bisa gue bawakan kali ini. Memang cukup singkat sih, cuma ya tujuan gue bikin video yang kali ini tuh buat menjelaskan bahwa Rudeus itu udah nggak mati lagi, tapi udah hidup lagi sebentar. Baik juga ya si Orsted mau dengerin Nanahoshi. Siapa sih sebenarnya Nanahoshi ini? Mungkin akan terjawab di video-video berikutnya, makanya stay tune aja di sini ya, oke? Baik, itu saja pembahasan chapter kali ini. Kalau kalian suka dengan channel pembahasan ini, bisa banget buat subscribe ya, like dan komen, serta share ke teman-teman kalian yang wibu itu, agar wibu di Indonesia ini semakin menjamur, oke? Mantap itu. Itu saja untuk hari ini, terima kasih.